Di masa depan setelah perang Ukraina usai dan Hollywood mencari materi film baru, akan banyak kisah yang dapat diangkat. Namun, satu kisah tampak akan lebih menonjol dari yang lain. Kisah ini terasa hampir terlalu gila untuk nyata karena skalanya sangat besar. Namun, semua ini benar-benar nyata dan ini memiliki semua yang dibutuhkan sebuah film blockbuster. Ada penjahat yang jelas, tentara-tentara heroik, dan hasil yang membuat penonton tersenyum lebar. Inilah kisah nyata dari aksi pembebasan paling mengesankan dalam sejarah perang Ukraina. Hollywood, catatlah, semua berawal dari rencana. Di ruangan-ruangan gelap dan di antara lingkaran kecil para operator, sebuah rencana sedang dirumuskan, yang pada akhirnya akan menjadi titik awal yang kemudian mendefinisikan serangan balasan legendaris Ukraina di tenggara negara itu. Kita sudah tahu hasil serangan balasan itu, setidaknya yang sedang berlangsung. Pada 6 April, 480 km persegi wilayah Ukraina telah dibebaskan dan lebih banyak lagi yang menyusul dalam sebulan, membuat Rusia menghadapi kerugian teritorial bersih pertamanya di dalam Ukraina sejak 2024. Namun, semua itu masih akan terjadi. Menjelang serangan balasan, semuanya dijaga serahasia mungkin. Seorang komandan batalion bernama Vadim yang menggunakan sandi panggilan Lighthouse akhirnya menjadi bagian dari operasi tersebut bersama dengan Brigade Mekanis ke-110 Ukraina tempat batalionnya ditempatkan. Semuanya dilakukan secara rahasia sehingga hanya sedikit orang yang tahu, kata Vadim kepada Kiev Independent dari pos komandonya di Zaporizhia, wilayah yang dijaga oleh aksi pembebasan Ukraina. Vadim, meski komandan batalion, juga tak diberitahu rahasia besar itu sejak awal. Ukraina tidak boleh menyerahkan apapun pada kebetulan. Serangan ke selatan dan tenggara adalah dasar dari seluruh strategi negara untuk menghadapi serangan musim semi Rusia yang menargetkan Donetsk dan kota Zaporizhia. Kegagalan akan membuat Ukraina berada dalam posisi tertekan sepanjang tahun. Menurutmu, bagaimana Ukraina bisa menyebabkan hingga 35.000 korban per bulan pada Rusia dan memaksa kaki tangan Putin tewas massal hanya demi merebut 53 km persegi wilayah Donetsk pada April? Namun, semua itu dan wilayah yang akan dibebaskan masih akan terjadi. Para perencana rahasia memperhitungkan semuanya. Mereka yang akan terlibat dalam serangan balasan bersejarah itu tidak diberitahu sampai saat-saat terakhir karena para perencana Ukraina khawatir bahkan gadis-gadis di kampung halaman yang diajak ngobrol oleh para tentara bisa saja mencari informasi apapun yang bisa disampaikan ke Dinas Keamanan Federal Rusia. Ukraina sama sekali tidak bisa mengambil risiko agen rahasia menemukan rencana itu sebelum rencana tersebut dijalankan. Oleh Kepala Staf Brigade Artileri ke-148 Pasukan Serbu Udara Ukraina mengatakan kepada Kiev Independent bahwa hanya 10 dari lebih 2.000 anggota brigadenya yang diberitahu rencana itu dan baru diberitahu 2 minggu sebelum serangan balasan dimulai. Tujuannya menjadi jelas, merebut kembali sebanyak mungkin wilayah yang telah diklaim Rusia di wilayah selatan pada akhir tahun 2025. Putin memuji pencapaian tersebut dan mengarang cerita tentang dugaan kehancuran Ukraina di tempat lain. Krovsk bisa jatuh, kata para komandan Rusia kepada Putin. Mereka berbohong. Cerita serupa juga beredar tentang Kupiansk, meski serangan balasan cepat Ukraina yang merebut kembali kota itu membungkamnya. Selain membebaskan wilayahnya untuk operasi di masa depan, Ukraina tahu bahwa mereka membutuhkan rencana selatan mereka berhasil karena dengan begitu mereka bisa meruntuhkan narasi dominasi Rusia yang sedang coba dibangun oleh Putin. Hasilnya adalah posisi tawar dalam perundingan damai. Setelah perencanaan selesai, persiapan bisa dilakukan. Agenda pertama adalah perlindungan unit infanteri Ukraina, kunci rencana keseluruhan. Serangan balasan dijadwalkan akhir Januari dan tugas Ukraina sebelumnya adalah melumpuhkan artileri Rusia yang akan menembaki infanteri Ukraina saat mereka maju di Zaporizhia dan Dnipropetrovsk. Brigade Ole mendapat tugas itu dan Kepala Pengintaian Ilya menjelaskan ke Kiev Independent pentingnya pekerjaan mereka. Menghancurkan kekuatan tembak musuh sangat penting dalam setiap operasi karena senjata musuh yang masih aktif akan menargetkan unit kami di setiap tahap misi. Ilya bersama seluruh Brigade Artileri ke-148 menghadapi tugas besar. Selain memantau artileri Rusia, mereka juga harus menemukan sekitar 400 unit peralatan, sebagian besar meriam artileri barat yang telah dikerahkan di sektor Pokrovsk, namun ditinggalkan saat Rusia menyerang perlahan dan mematikan. Semua ini dilakukan saat drone pengintai Rusia mengawasi pergerakan Ukraina. Ole dan Ilya yakin Rusia sudah tahu sesuatu akan terjadi, tapi pengintaian mereka gagal memahami skala rencana Ukraina sepenuhnya.
Pada pertengahan Januari, Brigade Artileri ke-148 secara resmi mulai memburu unit artileri Rusia. Peralatan telah diambil kembali sebaik mungkin. Brigade itu berhasil menemukan 150 unit artileri Rusia, cukup untuk melengkapi 3 brigade yang tersebar di garis 30 km dari Huliaipole di Zaporizhia hingga desa Borozova di Dnipropetrovsk. Semua itu harus dihancurkan dan Brigade Artileri ke-148 menyelesaikan tugas dengan semangat, tetap waspada terhadap drone pengintai Rusia. Untungnya, kabut tebal menutupi Ukraina selama sebagian besar operasi di pertengahan Januari. Namun kabut itu juga bisa merugikan Ukraina, seperti yang terjadi di akhir Januari ketika kabut tersebut membuat drone di barat daya tidak bisa terbang. Rusia pun mengalami masalah yang sama. Drone pengintai masih bisa terbang, tapi kabut tebal membuat mereka sulit menemukan asal tembakan ke unit artileri Rusia. Sedikit sekali yang dilaporkan tentang operasi ini, meskipun kami melihat beberapa cuplikan yang menunjukkan bahwa operasi tersebut sedang berlangsung, serta mungkin memberi petunjuk tentang unit-unit lain yang terlibat pada tahap awal dari apa yang kemudian menjadi serangan balasan. Sebagai contoh, pada 10 Januari muncul kabar bahwa resimen serbu terpisah ke-210 Ukraina telah menghancurkan howitzer Tu-21 Voshka milik Rusia di wilayah Zaporizhia. 2 hari kemudian, rekaman Korps Angkatan Darat ke-18 Ukraina menunjukkan operator drone Ukraina menghancurkan sistem artileri Swagrak yang tersamarkan. Apakah serangan ini bagian dari upaya besar membersihkan artileri Rusia di selatan? Mungkin kita takkan pernah tahu, dan itu intinya. Apa yang tampak seperti serangan yang jarang dan terisolasi mungkin saja merupakan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kenyataan bahwa media tampaknya tidak mengidentifikasi pola apapun, apalagi militer Rusia, itulah yang sebenarnya menjadi tujuan dari semua perencanaan Ukraina. Membocorkan rencana sekarang menandakan ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Namun tidak ada yang sadar, dan Brigade Artileri ke-148 mungkin dengan bantuan dari unit-unit Ukraina lain tetap menjalankan tugasnya. Tidak semua berjalan sesuai rencana. Selain artilerinya sendiri, Brigade Artileri ke-148 juga dilengkapi dengan drone FPV dan drone serang yang sering mereka gunakan untuk menyerang artileri Rusia yang mereka temukan. Satu drone FPV yang ditempatkan tepat bisa menghilangkan 1 unit artileri secara permanen. Di waktu lain, belasan drone dikirim tapi nyaris tak berdampak. Namun sedikit demi sedikit, brigade itu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Ketika drone-dronenya tidak menyerang artileri secara langsung, mereka memburu peralatan peperangan elektronik Rusia untuk membuka jalan bagi roket-roket yang akan datang. Kesabaran dan ketekunan adalah kebajikan. Brigade Artileri ke-148 membuktikan hal itu dengan aksinya di bulan Januari, dan dalam bulan-bulan berikutnya, mereka terus melakukan serangan secara konsisten, semuanya untuk mempersiapkan gerak maju pasukan darat Ukraina berikutnya. Pada bulan Januari, 150 unit artileri Rusia diserang. Jumlahnya menjadi 98 pada bulan Februari dan kemudian 115 pada bulan Maret. Saat prajurit Brigade Mekanis ke-110 dan Brigade Serbu Udara ke-95 Ukraina mulai memainkan peran mereka dalam rencana besar untuk merebut kembali sebanyak mungkin wilayah, mereka melaporkan unit artileri Rusia hampir tidak berfungsi. Tanah itu sudah dibuat seaman mungkin dari serangan artileri. Serangan balasan terhadap pasukan Rusia yang bercokol di zona abu-abu dan sekitarnya kini bisa dimulai. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang bagaimana serangan balasan itu mengubah segalanya bagi Ukraina di tahun 2026 ini, adalah The Military Show, dan kami memberikan gambaran lengkap untuk Anda, bukan hanya berita utama saja. Berlangganan saluran ini agar tetap selangkah lebih maju. Serangan balasan Ukraina tidak berlangsung besar-besaran, setidaknya tidak pada awalnya. Serangan dimulai di bawah kabut tebal yang justru menguntungkan Brigade Artileri ke-148 dan ironisnya membuat Rusia salah paham bahwa merekalah yang mengambil inisiatif di selatan. Bagaimanapun juga, baru pada November 2025, pasukan Rusia bisa memanfaatkan kabut di Ukraina untuk menyusup ke posisi Ukraina di Zaporizhia. Orang suruhan Putin tampaknya yakin bisa mengulangi hal yang sama, meski artileri mereka dihancurkan di sekelilingnya. Mereka salah, dan teror Ukraina yang muncul dari kabut akan membuktikan bahwa mereka salah besar. Dmytro, yang memimpin kelompok pertama tentara untuk masuk ke dalam kabut sebagai bagian dari perannya sebagai wakil komandan batalion di Brigade ke-95, menceritakan kepada Kyiv Independent tentang serangan-serangan berani selama apa yang dia sebut sebagai jam-jam abu-abu pada tahap awal serangan balasan. Pasukan Rusia tidak tahu tentara Ukraina akan datang karena gagal menghubungkan serangan ke artileri mereka. Setiap misi yang diluncurkan selalu didahului oleh pengintaian yang sangat intensif.
bahkan sampai menemukan sampah yang ditinggalkan oleh para penjajah yang memberikan petunjuk tentang lokasi tentara Rusia. Infanteri Ukraina tidak pernah menjadikan pertempuran langsung sebagai tujuan. Sebaliknya, drone dikirim lebih dulu, membersihkan sebanyak mungkin tentara Rusia, lalu diikuti oleh pasukan di darat untuk menyapu sisa-sisanya. Pendekatan ini terbukti efektif saat pembebasan Kupiansk oleh Ukraina dan selama operasi di sektor Dnipropetrovsk. Disebut taktik cari dan hancurkan, strategi ini telah diasah hingga nyaris sempurna ketika pasukan Ukraina di Dnipropetrovsk dan Zaporizhia mulai menerapkannya. Berkali-kali pembela dan penyusup Rusia tak punya jawaban. Meski langit berkabut, drone Ukraina tetap menemukan dan menyingkirkan mereka. Brigade ke-95 Ukraina bahkan membawa taktik ini ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah posisi direbut, kelompok penyerang menyelinap hingga 3 km ke zona abu-abu, membangun barikade di sekitar posisi baru untuk meluncurkan penyergapan terhadap unit Rusia yang mencoba serangan balasan. Prajurit yang mundur dieliminasi di sepanjang jalan oleh kelompok penyerang ini, dan mereka yang tertinggal bisa dengan cepat maju untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka ketika situasi dinyatakan aman. Kemajuan sedang dicapai. Namun Rusia mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Pada awal Februari, Rusia mulai meningkatkan aktivitas drone mereka sendiri di wilayah-wilayah tempat Ukraina membuat kemajuan. Meskipun tidak terorganisir dan terkesan asal-asalan, pertahanan drone dadakan ini cukup untuk mulai memperlambat kemajuan Ukraina, sampai-sampai ada hari di mana Ukraina hanya bisa maju 1 kilometer, dan di hari lain situasinya begitu berbahaya sehingga kelompok penyerang Ukraina memilih bertahan di tempat. Kemudian terjadi hal tak terduga, setidaknya bagi Rusia. Yang hampir tak diketahui banyak orang, bahkan saat operasi direncanakan, adalah Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, telah berbicara dengan SpaceX. Topik pembicaranya sederhana, yaitu memutus akses Rusia ke terminal Starlink ilegal di Ukraina dengan whitelist, agar hanya terminal Ukraina yang bisa digunakan. Awal Februari, tahap berikutnya rencana Ukraina dijalankan. Fedorov berhasil. SpaceX mematikan terminal Starlink milik Rusia, dan seketika itu juga, para tentara Rusia yang perlahan mulai membangun pertahanan menjadi kacau balau karena kepanikan dan miskomunikasi. Dampaknya langsung terasa. Dalam artikel lanjutan, BBC melaporkan bahwa tentara Rusia kehilangan 50% kapasitas serangan mereka di hampir seluruh garis depan. Itu berarti berkurangnya serangan, drone, dan membuka peluang bagi pasukan Ukraina melakukan serangan balasan di selatan. Laporan mundurnya besar-besaran pasukan Rusia di Zaporizhia mulai muncul, sementara kemajuan Ukraina makin pesat. Menurut beberapa sumber, Ukraina membebaskan hingga 200 km persegi wilayah dalam 5 hari pertama pemadaman Starlink. Itu kira-kira sama dengan jumlah wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada Desember 2025. Bukan hanya serangan balasan, tapi juga berhasil merebut wilayah lebih banyak dari perkiraan siapapun. Ukraina sudah cukup puas dengan situasi Starlink, namun saat infanteri dan unit darat Rusia kehilangan akses komunikasi penting, Putin justru membuat keputusan yang bisa jadi paling bodoh yang pernah ia ambil. Pemimpin Rusia membatasi akses ke Telegram dalam upaya putus asa untuk mempertahankan kendali atas narasi perang Ukraina di dalam negeri, dan dengan melakukan itu, ia justru semakin menyakiti para tentaranya. Juru bicara favorit Putin, Dmitry Peskov, bahkan tampak hampir tak percaya saat berkata, tidak ada hal baik dari membatasi Telegram untuk tentara Rusia, tapi hukum harus dipatuhi. Ukraina pasti mengira semua keberuntungan datang sekaligus. Jika Putin terus seperti itu, Rusia harus pakai merpati pos dan megafon untuk komunikasi di garis depan. Setelah Februari yang kacau, Rusia mulai mencari solusi darurat, meski tidak efektif, untuk masalah Starlink dan Telegram mereka. Ini memungkinkan Rusia kirim lebih banyak unit drone ke selatan. Namun, pemeran kecil yang mulai jadi bintang tak terduga muncul lagi. Kabut datang membatasi dampak pertahanan drone Rusia. Ukraina memanfaatkan situasi ini dengan mengambil risiko mengerahkan kendaraan tempur infanteri BMP dan bahkan tank T-72 era Soviet untuk mengangkut pasukan di zona abu-abu. Namun itu bukan strategi jangka panjang. Setelah kabut hilang, kendaraan-kendaraan itu jadi target mudah bagi drone Rusia yang mulai berdatangan ke lokasi. Di akhir Maret, hasilnya sudah tampak. Serangan balasan luar biasa yang bermula dari diskusi tertutup dan berkembang menjadi prestasi besar Ukraina terhadap Rusia ini telah membebaskan ratusan kilometer persegi wilayah Ukraina. Sekarang saat musim semi tiba dan kabut yang dulu penting bagi kemajuan Ukraina telah hilang, tugas Ukraina adalah mempertahankan wilayah ini selama mungkin. Itu bukan tugas mudah.
Karena kendaraan besar tak dipakai, Ukraina mengirim bala bantuan ke garis depan dengan berjalan kaki. Mereka yang bertugas harus menempuh perjalanan berat yang bisa mencapai 20 km melewati zona abu-abu yang dipantau drone Rusia. Tidak semua yang masuk bisa sampai ke seberang. Kiev Independent memberitakan keberanian Volodymyr, prajurit tua yang menjadi sukarelawan di Brigade Mekanis ke-110 Ukraina, dan kembali ke garis depan meski mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran akibat cedera 3 tahun lalu. Volodymyr terus maju hingga merasa dirinya menjadi beban bagi rekan-rekannya. Dia meminta rekan-rekannya meninggalkannya atau menembaknya. Itu bukan cara Ukraina, melainkan cara Rusia, dan rekan-rekan Volodymyr menegaskan dengan menolak meninggalkannya. Sayangnya, tak semua anggota kelompok Volodymyr selamat. Suatu malam, saat tentara yang lebih tua mengalami demam tinggi, 2 rekannya maju ke depan. Hanya 1 yang kembali, yang lainnya tewas akibat drone FPV. Namun, Volodymyr tetap berjalan secepat yang dia bisa bersama rekannya yang tersisa. Serangan drone menghentikannya hanya 100 meter dari lubang perlindungan yang dia dan rekannya Ole tuju. Volodymyr mengalami pendarahan telinga dan kehilangan penglihatan sementara. Rusia melanjutkan serangan drone yang menjatuhkan granat melukainya akibat serpihan. Ia selamat dan bermalam di bawah selimut termal di luar lubang perlindungan, sementara Ole menunggu kesempatan untuk membawanya masuk. Ole gagal 2 kali lalu berhasil di percobaan ketiga. Volodymyr butuh 2 minggu di lubang perlindungan untuk pulih sebelum keluar. Seberat apapun akhir serangan balasan Ukraina, tetap menunjukkan keteguhan hati dan keberanian para tentaranya. Jika Volodymyr orang Rusia, pasti sudah ditinggalkan, tidak diragukan lagi. Sejak Oktober 2023, muncul kabar sekitar 90% kematian tempur Rusia disebabkan luka tidak fatal yang tidak mendapat perawatan. Saat Ukraina mempertahankan wilayah yang dibebaskan, mereka terus menunjukkan pada Putin arti merawat tentaranya. Sedangkan untuk Putin, dia menginginkan wilayah yang telah direbut kembali oleh Ukraina, dan itulah tujuan utamanya sejak awal. Rusia harus mengalihkan sumber daya dari Donetsk dan wilayah penting lain demi merebut kembali area yang dulu dianggap sudah dikuasai. Dalam 2 bulan, Ukraina berhasil mengubah garis depan dan merebut posisi taktis untuk memperluas penyebaran pasukan Rusia. Tugasnya sekarang bertahan selama mungkin sambil menyingkirkan tentara Rusia sebanyak mungkin. Menjelang akhir tahun dan kondisi suram yang memicu serangan balasan Ukraina terulang, Putin akan sadar satu hal. Ukraina membuktikan mampu melakukan serangan balasan setempat di wilayah terlemah Rusia, dan hal ini bisa terulang. Yang dibutuhkan Ukraina hanyalah kesempatan yang tepat, karena sekarang mereka sudah memiliki cetak biru untuk serangan di masa depan. Dan saat semua ini terjadi dan Ukraina masih bertahan di selatan, pasukan Putin terus menghantam benteng yang kokoh, yaitu sabuk pertahanan Donetsk. Perolehan wilayah semakin menyusut, tentara Rusia tewas dalam jumlah rekor, dan semakin jelas bahwa strategi Putin untuk Donetsk sedang gagal. Pelajari detail kampanye yang gagal dan mengapa hal itu mungkin menandakan perubahan lain dalam perang dengan menonton video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk kisah keberanian dan kecerdasan Ukraina melawan agresi Rusia. Terima kasih telah menonton.